Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah menguatkan keimanan, keislaman kita semua. Semoga iman Islam kita semua Allah kokohkan dan Allah kuatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk semua berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat pikiran, selalu sehat hati, sehat jiwa raga, sehat ucapannya, sehat keuangan, sehat dan sehat semua, terutama sehat rezekinya. Sehat rezeki dunia berana, mitra, lancar usahanya, lancar kasabnya. Di malam ini saya akan membahas di padepokan saya masalah gemblengan, mitra. Gemblengan ini tidak sama seperti orang lain gitu. Jadi ada yang mesti, waktu dulu juga beat murid-murid saya itu ada di beat di Lewi ataupun di Walungan, di Rendam itu ada juga dulu itu dulu. Sekarang gemblengan di padepokan Guntur Lodaya intinya kita akhlak, dan intinya akhlak, pikiran, ucapan, dan perbuatan, mitra. Jadi yang pertama masuk ke padepokan Al-Hikmah Guntur Lodaya itu para murid semua harus membenahi akhlaknya dan pikirannya dan ucapannya. Terutama pikiran kita harus bersih, harus jernih, ya, harus kuat semuanya, kuat ibadahnya. Di dalam pikiran itu macam-macam perihal, macam-macam keberkahan gitu kan. Kalau kita pikiran yang lain, mana mungkin kita bisa berpikir jernih, mana mungkin kita bisa berpikir positif, mitra. Jadi pikiran itu wajib bersih, wajib jernih, wajib sehat gitu ya. Yang kedua, ucapan kita harus selaras dengan pikiran. Ya, pikiran A ya harus A gitu kan. Istilahnya jadi jangan ada kebohongan. Itu ucapan kita harus baik, harus bersih, harus istilahnya menunjang dengan pikiran kita, selaraskan gitu, mitra. Yang ketiga, hati kita intinya harus terang benderang, jangan resah, jangan gelisah. Apalagi kalau resah gelisah banyak hutang gitu kan, bayar hutang istilahnya, rasa gelisah itu hilang gitu, mitra. Jadi jangan berbuat hutang gitu, mitra. Jadi kalau kita punya kehidupan hutang itu waduh bahaya, hati kita itu resah gelisah sebab yang nagih itu banyak gitu. Jadi yang ke satu pikiran, yang kedua ucapan, yang ketiga hati, yang keempat jiwa kita, akhlak kita, tabiat kita wajib kita benahi. Jadi wajib kita benahi, wajib kita perbaiki, yaitu akhlak. Kalau akhlaknya sudah baik, pasti semua juga baik. Terutama akhlak baik itu di dalam ibadah itu gak banyak pikiran gitu kan. Banyak ibadah, banyak bersedekah, banyak beramal soleh gitu kan. Ya, itu versi saya gemblengan di padepokan Guntur Lodaya yang pertama itu, mitra. Itu kan ya istilahnya. Jadi saya enggak mengkesampingkan ilmu, enggak mengkesampingkan cara. Kalau ilmu dan cara itu adanya di akhlak kita, adanya di perbuatan kita yang baik semua gitu kan. Nanti juga guru juga lihat guru juga baik dan tidaknya murid itu
nanti dilihat gitu mitra. Jadi nggak semua kita ini harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Kamu itu harus baca ini, baca hijib, baca Asmaul Husna, baca ini, baca ini. Nggak ada mitra. Buat apa kalau misalnya gemblengan kita ilmu batin mumpuni, kalau akhlak kita tidak baik? Istilahnya kalau menurut saya itu kurang pas aja. Tapi kalau kita menunjang akhlaknya baik, ya ilmunya juga pasti dibawanya baik. Nggak takabur, nggak sombong, nggak murka gitu kan. Jadi akhlaknya itu baik, selalu baik. Dan pembawaan ilmunya juga yaitu mesti baik juga, pasti baik lah gitu. Jadi semua tergantung akhlak, tabiat kita, kelakuan kita, pikiran kita, ucapan kita, ya hati kita gitu intinya. Jadi kalau gemblengan sama guru-guru kita berat mitra, beratnya ya di dalam itu ngolah akhlak. Kalau itu versi saya, maaf. Kalau versi orang lain itu masing-masing acara lah itu. Ya, kalau versi saya gemblengannya itu akhlak dan perbuatan harus baik semuanya, dan ibadah harus baik semuanya. Ilmu juga nanti kalau kita baik ibadahnya, baik semuanya, ilmu juga nanti ngikutin gitu mitra. Nanti ngikutin itu ilmu pasti. Orang-orang yang berilmu itu akhlaknya pasti baik semua gitu kan. Tapi kalau yang baik, kalau yang tidak baik ya itu belum mumpuni di dalam akhlak akidah. Akhlak akidahnya itu terlalu rendah gitu kan. Ya kita harus berusaha untuk menguatkan dan untuk mengkokohkan akidah iman Islam kita. Menguatkan sekuat baja iman Islam kita. Jadi kita di dalam pikiran itu tidak lain kata saya juga, itu kan ya intinya. Ya, kalau dulu sih murid semua itu disamaratakan, semua samaratakan. Intinya sewaktu kita gemblengan di Lewi ataupun di Walungan ataupun di lapangan gitu kan, semua berbaris, semua dipecak, semua dites gitu kan. Nah ujungnya itu mitra, ujungnya itu kita kan murid satu-satunya itu nggak kepantau gitu mitra. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ya. Ada yang gitu, ada yang gitu, ada yang itu. Waduh, rupa-rupa istilahnya para murid itu, gitu kan? Rupa-rupa cara. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang murka, ada yang takabur, ada yang sombong, gitu kan? Nah, kalau kita benahi akhlak kita, benahi hati kita, benahi ucapan kita, benahi pikiran kita, saya jamin itu nggak ada mencong sedikit pun di dalam kehidupan meresahkan masyarakat ataupun meresahkan orang lain. Sebab akidahnya itu kuat, akhlaknya itu kuat gitu kan. Beda sama kita sama guru yang dikasih ilmu, akhlaknya tidak dibenahi. Itu ilmu kayak dia istilahnya ilmu itu tinggi. Kalau akhlaknya itu nggak baik, ya itu sama rendahnya juga mitra. Sebab yang paling kita utamakan adalah akhlak dan perbuatan. Akhlak dan perbuatan itu harus baik semuanya. Ya. Apalagi terutama kita mahabbah. Kita mahabbah kepada kedua orang tua kita. Ya, kedua orang tua kita harus mahabbah. Sebab tanpa kedua orang tua kita nggak bakalan hidup, kita nggak bakalan ada. Ya, benahi dulu itu akhlaknya, mahabbahnya, madhabnya kepada orang tua kita semua, barulah ilmu ngikuti, barulah ilmu ngikuti gitu mitra. Ilmu juga berdasarkan istilahnya kekuatan ijabah. Sebab semata-mata kita kan karena lillah, semata-mata kita karena Allah, karena niat untuk berilmu itu untuk pengamalan yang baik dan perbuatan yang baik, semuanya pokoknya baik-baik saja itu ya perbuatannya itu. Jadi kedua orang tua kita jangan meresahkan orang tua kita jangan meresahkan, jangan menyakiti kedua orang tua kita itu.
kasih akhlak dengan yang baik, kasih perbuatan dengan yang baik. Itu sangat banggalah kedua orang tua kita kalau akhlak kita mulia di sisi Allah, mulia di mata Allah, mulia di mata orang tua kita. Mitra, ya. Jadi kita harus baik-baik saja lah pokoknya. Terutama kedua orang tua kita harus junjung tinggi martabatnya. Ya, junjung tinggi istilahnya martabat kedua orang tua kita. Agar ilmu itu manfaat di dunia wal akhirah, mitra. Sebab di dalam kekuatan ilmu itu ada doa-doa orang tua kita, gitu, mitra. Ada doa orang tua kita, ada kesuksesan di dalam kita nolong orang ataupun Allah itu mengangkat derajat kita, itu ada campur aduknya doa-doa ibu bapak kita. Jadi semua harus baik kepada ibu bapak kita, gitu, mitra. Ini berdasarkan pengalaman saya, ini versi saya, gitu, mitra, di Padepokan, di sini, di saya, gitu kan ya. Nah, sekian dulu mitra, semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, selalu sehat hati, sehat jiwa raga, sehat akhlak kita, sehat ya Allah, sehat semuanya. Barokah kehidupan kita, barokah dunia kita, barokah istilahnya untuk menunjungkan kedua orang tua kita. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.